Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apa itu statistik dan statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik, sedangkan statistik adalah data-data yang diolah oleh ilmu statistika. Statistik bisa menggunakan tabel, diagram. Diagramnya diantaranya yaitu diagram batang, diagram lingkaran, diagram grafik, diagram pastel. Macam-macam statistik dan jenis data dalam statistik. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam populasi berdasarkan sifat dan populasi berdasarkan keadaan. Populasi berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi berdasarkan keadaan dibagi menjadi dua, yaitu populasi tahingga dan populasi berhingga. Elemen populasi adalah elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diukur. Ukuran populasi adalah banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi. Parameter adalah nilai yang menggambarkan ciri. Contoh soal populasi homogen. Apabila kita ingin mengetahui manis tidaknya secangkir kopi, cukup dengan mencoba setetes cairan kopi tersebut. Populasi heterogen. Apabila kita ingin mengetahui rata-rata IQ mahasiswa Unsika angkatan 2020, berarti antar fakultas jelas IQ mahasiswa berbeda. Contoh soal populasi berdasarkan keadaan. Populasi tahingga. Contoh soalnya misalnya banyaknya pasir di pantai. Populasi berhingga, contoh soalnya misalnya banyaknya mahasiswa angkatan 2020, tinggi badan mahasiswa kelas 1B, berat badan mahasiswa kelas 1B. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu. Kerangka sampel adalah seluruh daftar individu yang menjadi satuan analisis yang ada dalam populasi dan akan diambil sampelnya. Cara pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Cara probability random sampling dibagi menjadi 4, yaitu stratified random sampling, cluster sampling, systematic random sampling, dan sample random sampling. Cara non-probability sampling dibagi menjadi 4, yaitu purposive sampling, snowball sampling, quota sampling, accidentally sampling. Contoh soal non-probability sampling. Peneliti menginginkan sampel 40 pegawai dari jumlah populasi berukuran 400 pegawai. Caranya, mula-mula setiap subjek dari populasi diberi nomor urut yaitu 1 sampai 400. Kemudian jumlah populasi 400 dibagi 10 sehingga didapat 40 grup atau substansi. Setiap grupnya berjumlah 10 pegawai. Mulai dari subpopulasi ke-1 berisi nomor urut pegawai 1 sampai dengan nomor 10 dan seterusnya sehingga subpopulasi ke-40 dari nomor
urut pegawai 391 sampai 400. Contoh soal simple random sampling. Seorang peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat sadar hukum masyarakat di Kota Bandung. Setiap item diberikan respon jawaban 5 dengan pilihan skor 1-5. Banyaknya item yang diberikan adalah 40 item. Berapakah ukuran sampel minimal apabila derajat keyakinan 95% dan kalau ada perbedaan rata-rata tidak boleh lebih dari 5. Jumlah penduduk dewasa adalah 5.000 orang dan berdistribusi normal. Maka ukuran sampel yang diperlukan adalah kita sudah mengetahui bahwa N sama dengan 500.000, skor tertingginya adalah 200, skor terrendahnya adalah 40, rentangnya itu adalah 160, dan bound of error-nya itu yang telah dikehendaki adalah 5. ZA-nya konstanta bilangan yang diperoleh dari tabel normal baku adalah 1,96 dan simpangan baku populasinya adalah 38,4. Dari situ langsung masuk ke rumus ZA per 2 kali S per bound of error yang ditolerir dipangkatkan. Jadi 1,96 dikali 38,4 dibagi 5 dipangkatkan. Hasilnya menjadi 226,586. Nah, dari situ kita mencari ukuran sampel yang dicari. Rumusnya adalah NO per 1 plus NO min 1 per N dapat 226,586 per 1 plus 226,586 dikurang 1 dibagi 500.000 dapat 226,486 dibulatkan menjadi 227. Demikian ukuran sampel minimal yang diperlukan untuk meneliti tingkat sadar hukum di Kota Bandung sebanyak 227 orang.